pentingnya mengaplikasikan bahan seperti ini sebelum olah lahan, karena di dalam sektor pertanian pun kita harus bisa memaksimalkan profit kita. Nah, untuk memaksimalkan profit kita, ya kita harus berusaha menekan biaya produksi seminim mungkin, tapi dengan hasil yang tetap bisa dimaksimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua para petani seluruh Indonesia dari Sabang Merauke. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya ingin mengaplikasikan herbisida untuk lahan tanaman cabai sebelumnya. Cabai ini cabai merah keriting atau CMK yang kebetulan sudah habis juga. Jadi rencananya kedepannya akan kita tanami lagi tanaman cabai ataupun tanaman hortikultura yang lainnya. Tanamannya masih hidup, cuman sudah tidak produktif dan akan kita cabut saja dan akan kita ganti, dan untuk kita akan mengolah lahannya terlebih dahulu teman-teman. Jadi sebelum kita olah lahan, saya ingin mengaplikasikan herbisida. Herbisida yang saya aplikasikan yaitu herbisida kontak dengan merek dagang Gromoxone dari Syngenta. Untuk apa saya mengaplikasikan herbisida kontak? Ya alasannya agar lebih cepat matinya. Terus lagi, kalau di musim kemarau seperti ini, memang cenderung kalau herbisida kontak lebih efektif. Karena walaupun herbisida kontak tidak masuk ke jaringan tanaman, namun ketika cuaca terik panas, tetap gulma-gulma akan banyak yang mati sampai ke akarnya. Seperti itu. Untuk dosis yang saya gunakan, saya menggunakan 1 liter atau 1000 ml untuk 200 liter air. Dan mungkin akan saya aplikasikan ini di kurang lebih lahan di 2000 meter persegi. Nggak tahu ini akan cukup atau tidak. Nah, untuk alat spraynya saya menggunakan steam dan menggunakan selang 100 meter. Nah, seperti itu. Selanjutnya untuk tips dan cara pengaplikasian herbisida kontak, usahakan jangan terlalu siang, karena kalau terlalu siang cenderung akan lebih bahaya jika kabut yang kita semprotkan terbawa angin dan mengenai tanaman padi ataupun tanaman yang lain juga. Namun untuk tanaman padi cenderung lebih bahaya karena kabut yang terdapat kandungan herbisida kontaknya itu akan langsung mengenai daun padi, dan itu akan merusak daun padi dan pastinya akan mengganggu proses fotosintesis padi. Oke, akan kita aplikasikan herbisidanya. Oke, untuk mengaplikasikan herbisida, saya di sini menggunakan sprayer kabut seperti ini, lubang 4, ya tujuannya untuk memperhemat larutan saja. Dan kalau jika kabutnya bagus, cenderung akan lebih bisa merata gitu teman-teman, dan pastinya hemat juga larutannya ya. Oke, akan kita aplikasikan herbisidanya.
Oke sahabatku semua, saya sudah menyelesaikan aplikasi herbisidanya. Sebetulnya bukan selesai sih, karena kebetulan bahan bakar si steamnya ini habis teman-teman. Jadi pekerjaannya belum selesai. Nah, untuk sharing-sharing kita kali ini saya ingin menekankan pentingnya mengaplikasikan bahan seperti ini sebelum olah lahan, karena ya memang lebih bagusnya diaplikasikan seperti ya di koret seperti itu ya yang lebih bagus. Namun untuk saat ini di dalam sektor pertanian pun kita harus bisa memaksimalkan profit kita. Nah, untuk memaksimalkan profit kita ya kita harus berusaha menekan biaya produksi seminim mungkin tapi dengan hasil yang tetap bisa dimaksimalkan. Nah, seperti itu. Nah, untuk bagus dan tidaknya aplikasi herbisida di lahan tentu saja kurang bagus ya teman-teman, karena herbisida termasuk bahan kimia. Namun untuk mensterilkan lahan kita atau tetap mengoptimalkan lahan kita agar lebih produktif, nah caranya mengaplikasikan seperti mikroba, PGPR dan lain sebagainya yang mungkin bisa memperkaya baik itu secara biologi tanah ataupun secara kimia tanah, bahkan secara fisik tanah. Yang jelas pengaplikasian herbisida memang beresiko bisa merusak lahan, tapi seperti pemakaian bahan-bahan kimia yang lain jika dilakukan secara berlebihan tetap itu semua beresiko. Namun kita bisa minimalisirnya seperti jangan terlalu sering mengaplikasikan herbisida baik kontak ataupun sistemik, dan kita bisa mengaplikasikan seperti PGPR, mikroba dan lain sebagainya. Yang jelasnya pengaplikasian herbisida atau bahan seperti ini di lahan sebelum olah lahan menurut saya bisa hemat biaya. Selanjutnya akan sharing-sharing lagi mengenai olah lahan, mengenai budidaya cabai dan budidaya lainnya seperti tomat dan lainnya. Saya akan berusaha membagikan pengalaman-pengalaman saya ke belakangnya. Oh iya, di lahan ini saya sudah pakai kurang lebih dari 2017-an, mungkin hampir 6 tahun ya, dengan pola yang bisa dianggap tidak merusak lahan. Ternyata lahan ini tetap bisa produktif setiap tahunnya teman-teman. Jadi yang harus kita optimalkan seperti jangan terlalu berlebihan penggunaan pupuk kimia ataupun bahan-bahan kimia yang lainnya juga. Terus lagi pengoptimalan pengolahan lahan, terus lagi pemilihan bibit yang berkualitas dan pemeliharaan yang sangat teratur. Pemupukan harus bisa seimbang ya teman-teman. Nah, untuk sharing-sharing kita ke depannya, kita akan sharing di lahan yang satunya lagi mengenai olah lahan juga ya. Olah lahan di lahan yang satu sudah diherbisida, sudah kita bersihkan, dan kita akan kultivator tahap pertama, karena kita akan melakukan kultivator 2-3 tahapan teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu sharing-sharing dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan teman-teman, dan jika ada masukan, jika ada bulian dan lain sebagainya silahkan di kolom komentar saja, karena di sini bebas, gratis, tidak dipungut biaya apapun. Oke, mungkin segitu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.